بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengambilan hadis kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديث هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله قالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضار ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. Imam Muslim mencantumkan dengan sanadnya kepada Qatadah. Dia mengatakan telah menceritakan kepada kami orang yang berjumpa dengan delegasi yang datang kepada Nabi SAW dari Abdul Qais. Berkata Sa'id, wa dzakara Qatadatu Aba Nadrah. Qatadah menyebutkan yang dimaksud dengan orang yang berjumpa, dia berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan delegasi itu adalah Aba Nadrah. An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri dalam hadis ini bahwasanya sekelompok orang dari Abdul Qais datang kepada kepada Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna hayyun min Rabi'ah, sesungguhnya kami adalah satu warga dari Rabi'ah. Wa bainana wa bainaka kuffaru Mudar, antara kami dan antaramu terdapat orang kafir Mudar, dan kami tidak mampu untuk mendatangimu kecuali pada bulan-bulan haram. Perintahkan kepada kami dalam satu urusan yang kami akan perintahkan siapa yang berada di belakang kami, dan kami dengannya masuk ke dalam surga apabila kami melaksanakannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, amurukum bi'arba' wa nahakum an arba' wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Aku perintahkan kepada kalian 4 dan larang dari 4. Yang bagian yang diperintahkan itu, ibadatilah Allah dan jangan mempersekutukan dengannya sesuatu apapun juga. Sekali lagi, dalam masalah tauhid perlu ada nafyun wa itsbat. Nafyun itu menghilangkan, wa itsbat adalah menetapkan. Di sini ubudullah, penetapan ibadah itu hanya kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu mempersekutukan dengannya sesuatu apapun juga. Ini adalah menafikan. Karena tidak boleh kita mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa sumu Ramadan wa atul khumusa minal ghanaim. Ini telah kita jelaskan. Nabi mengatakan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat dan puasa bulan Ramadan.
Wa'atul khumusa minal ghanaim, dan keluarkan 1/5 dari harta rampasan perang. Larang kamu dari 4 hal. An-dubbai wal hantami wal muzaffat wan naqir. Itu tadi sebelumnya kita telah pelajari bejana-bejana yang dipakai ya untuk meletakkan khamar dan nabid. Qalu ya Nabi Allah, ma ilmuka bin naqir? Ya Nabi Allah, apa yang kamu ketahui dengan naqir? Qala bala, aku tahu. Jid'un tanqurunahu, yakni batang pohon kurma yang ditaki. Jadi ini pohon lalu dilobangi. Ya. Wa taqdhifuna fihi minal qutai'at. Setelah itu kalian masukkan ke dalamnya qutai'at, potong-potongan kecil. Ya, ini potongan-potongan kecil itu apa maksudnya? Ya, ini korma tadi yang dipotong-potong. Bukan. Mencangkok itu korma, gimana mencangkoknya? Jadi pohon korma itu kan ditebang pohon kormanya. Nah, pohon korma itu dijadikan sebagai tempat wadah. Ya. Jadi kalau misalkan bagi kita kawah daun tempurung, itu wadahnya, gitu kan? Nah, kalau ini enggak, wadahnya adalah batangnya itu, batang korma itu, lalu dilobangi di tengahnya. Ya, kalau misalkan pohon kelapa gede sekali kan, nah, ya hampir pohon kelapa lah di tengah-tengahnya dilobangin, ya. Lalu kalian buang di situ, katanya diletakkan di situ qutai'at. Qala Sa'id au qala minat tamr, yakni potongan-potongan dari kurma. Summa tasubuna fihi minal ma', lalu sebagian air dibuangkan ke situ, yakni dicampur. Nabid itu dibuat adalah campuran antara kurma. Ya, kalau misalkan dapat kurma yang kering, cobalah disuil-suil, ya, disuntik-suntik. Lalu kan ketek-ketek diagi-agi, didiamkan. Ya. Lalu kata Nabi, hatta idza sakana ghailanuhu syaribtumuh, sampai sudah berbuih. Ya, sudah dia fermentasi, nanti dia seperti mengembang dia. Sampai sudah tenang, kalian minum, katanya. Hatta idza ahadakum, sampai salah seorang di antaramu, au inna ahadahum, atau salah seorang di antara mereka, la yadribu ibna ammihi bisayf. Ya, dia menusuk, bisa juga memukulkan pedang kepada anak pamannya. Jadi artinya maksud di sini adalah dia mabuk karena sudah sampai kepada menjadi khamar dia. Dia tidak mengetahui bahwa tempat ini tidak bisa mendeteksi apakah dia sudah menjadi korma atau tidak. Sehingga ketika dia disimpan di situ menyebabkan dia sudah menjadi khamar. Ya. Qala wa fil qaumi rajulun asabathu jarahatun kadzalik. Di dalam salah seorang di antara kaum yang hadir itu ada yang luka gara-gara itu. Ya, dia luka gara-gara saudaranya makan minuman tadi. Ya, yang dia tidak tahu dia sudah menjadi khamar. Qala wa kuntu akhba'uha hayaan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, dan aku tutup, ya, di wajahnya yang luka itu ditutup karena malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, ya, salah satu akibat dari membuat nabid itu yang tidak diketahui apakah dia sudah menjadi khamar atau tidak, menyebabkan orang yang minumnya
mabuk. Ya. Faqultu fa fima nashrabu ya Rasulullah. Lalu aku mengatakan, lalu apa barang yang bisa kita pakai sehingga kita bisa minum dengan barang itu? Ya, dalam apa kita minum ya Rasulullah? Jadi apa bejana yang bisa kita pakai untuk membuatnya? Qala fi asqiyatil adam. Yani di kantong air yang terbuat dari kulit. Jadi orang Arab itu kadang-kadang cara untuk membelah kambing misalkan, ya pandai sekali dia. Terkadang seperti utuh, jadi tangannya itu diikat, yang di sini diikat gitu ya, diisi air gitu sebagai dia. Ya, dari kulit itu. Allati yulathu ala afwahiha, yang bisa diikat. Ya, mulutnya, yakni mulut kantong tadi bisa diikat. Faqalu ya Nabi Allah, inna ardana kathiratul jidhan. Ya Rasulullah, di tempat kami banyak tikus kecil. Ya. Wala tabqa biha asqiyatul adam. Kantong-kantong air dari kulit ini enggak bisa tersisa. Kenapa? Karena dimakan oleh tikus. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in akalat al-jardhan wa in akalat al-jardhan. Walaupun dimakan oleh tikus-tikus kecil, walaupun dimakan oleh tikus-tikus kecil, diulang oleh Nabi. Pokoknya dengan itu. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ashajji Abdul Qais. Nabi mengatakan kepada Ashaj bin Qais, "Inna fika khaslataini yuhibbuhuma Allah, al-hilmu wal ana." Kata Nabi SAW kepada Ashaj Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu terdapat dua karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu, yakni bijaksana, lembut, ya, bisa diajak berfikir, ini yang bijaksana. Enggak keras saja. Ya, al-ana, orang yang jauh berfikirnya ke depan. Tidak tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Ya, tapi dia lihat, kalau saya melakukan begini apa akibatnya? Kalau begini apa akibatnya? Itu adanya orang anah. Dia tanya, dia ambil kesimpulan yang lebih baik, yang tepat. Ya. Jadi ini adalah dua karakter yang dicintai oleh Allah. Al-hilmu, ya, hilmu itu adalah bijaksana. Kemudian al-anah, berlemah lembut dan tidak tergesa-gesa. Taib. Hadis berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar. Qala haddatsana ibnu Abi Adi an Sa'id an Qatadah qala haddatsani ghairu wahidin laqiya dhalika al-wafd. Wa dzakara Abu Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه ابن علية غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعات أو التمر والماء ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. Riwayat berikutnya ini disebutkan tentang perbedaan. Perbedaannya adalah tadhifuna fihi minal qatai'at. Kalau yang sebelumnya adalah takdzifuna dengan qaf, dan sini adalah tadhifuna yang artinya sama, yaitu meletakkan di situ korma-korma tadi. Kemudian yang terakhir dari bab ini, haddatsani Muhammad ibnu Bakkar al-Basri قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج. Kalau misalkan ada tulisan ana, ya, itu adalah anba'ana. Qala akhbarani Abu Qaz'ah anna Abu Nadra akhbarahu
وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله جعلنا الله فداءك ماذا يصلح لنا من الأشربة. Dengan sanadnya kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan ketika delegasi Abdul Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, semoga Allah jadikan kami sebagai tembusanmu, pembelamu. Ya, madza yasluhu lana minal asyribah?" Apa yang baik bagi kami, yang cocok bagi kami, ya, dari minuman dan tempat minumnya. Faqal la tashrabu fin naqir. Janganlah kalian minum di naqir yang terbuat tadi dari batang korma yang sudah dilobangi, yang kita simpan air di situ. Qalu ya Nabi Allah, uja'alana Allahu fida'ak. Semoga Allah menjadikan kami sebagai tembusanmu. Au tadri man naqir? Apakah engkau mengetahui itu apa naqir? Qala na'am. Nabi mengatakan ya. Ajid'u yunqaru wastuhu. yakni batang korma yang dilobangi tengah-tengahnya. Wala fid dubba'i wala fil hantami wa alaikum bil muka. Tidak boleh dengan dubba, tidak boleh juga dengan hantamah, akan tetapi pakailah oleh kalian muka. Al-muka itu adalah kantong air yang diikat. Ya, jadi kalau seandainya terjadi fermentasi, ada gas di dalamnya, dia akan mengembung. Nah, kalau gelas, model gelas kan nggak kelihatan. Ya, kalau satu bejana yang biasa, yang keras, dia tidak akan bisa diketahui apakah dia sudah berubah menjadi gas, sudah menjadi alkohol, sudah memabukkan atau tidak. Tapi kalau dengan kantong yang ditutup, ya diikat kepala bagian di atasnya, itu akan mudah untuk mengetahuinya. Dari sini juga mungkin kita akan bisa melihat dari apa yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, yaitu membuat tapai. Ya, tapai ada saatnya dia akan bisa menjadi memabukkan. Berarti kalau kita lihat pada dasarnya selama itu tidak memabukkan, dia tidak apa-apa. Walaupun ada unsur alkoholnya. Karena alkohol itu adalah setelah dia berubah dari yang tadi sudah manis, berarti sudah ada sedikit alkoholnya. Namun Nabi SAW telah memberikan bagi kita kaedah di dalam masalah air minum khamar itu. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, kullu muskirin khamar. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Sakara, apa arti sakara? Menutup. Khamara juga menutup. Artinya apa? Bahwa orang yang sampai dikatakan mabuk itu adalah orang yang pikirannya, kesadarannya tertutup. Sehingga dia melakukan apa saja yang dia lakukan sebenarnya dia tidak sadar. Maka setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Setiap khamar adalah haram. Lalu juga Nabi SAW mengatakan, ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Setiap sesuatu yang dikonsumsi banyak memabukkan. Jadi misalkan minum 2 botol, 3 botol, 4 botol, memabukkan dia, akhirnya dia teler, ya, maka meminum sedikit saja haram. Nah, jadi kalau seandainya memang karakter dari minuman itu memabukkan, maka haram untuk kita minum walaupun sedikit.
Mabuk itu mana maknanya? Ya tadi akalnya hilang. Tapi kalau mabuk dengan artian telinganya panas, perutnya sakit, tapi pikirannya tidak terganggu, sebagaimana orang bilang mabuk ada makan durian, itu belum sampai, tidak sampai kepada khamar, ya, karena durian mungkin boleh jadi bisa dibuat, malahan membuat khamar itu bisa juga dari madu. Semua bahannya adalah bahan-bahan yang halal, ya, anggur, korma, ya, kemudian ada juga yang membuatnya dari beras, ya, dan bermacam-macam. Semuanya adalah bahan halal pertamanya. Ketika dia sudah sampai kepada khamar, maka dia menjadi haram. Dari hadis-hadis yang telah kita pelajari, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di sini Imam Nawawi dia mengatakan, wa amma ahkamu ma'ani faqad daraja jumalan minha. Hukum dan makna-maknanya sudah kita sebutkan sebelumnya. Dalam hadis ini, ya, terdapat faedah yang lain, yaitu wifadatu ar-ru'asa wal asyraf ila a'immah inda umur muhimmah. Pengutusan tokoh-tokoh untuk datang kepada pemimpin-pemimpin, yaitu imam-imam, tentang perkara-perkara yang penting. Jadi kalau misalkan untuk bernegosiasi atau untuk membawa tugas yang berat, yang penting, kirimlah tokoh-tokoh, ya, orang-orang yang mulia, orang-orang yang disegani. Wa fi taqdimul i'tidar baina yadail mas'alah. Di dalam hadis-hadis ini juga mendahulukan penyebutan alasan sebelum menyebutkan masalah. Kemudian dalam hadis ini juga penjelasan tentang pokok-pokok Islam, perihal yang penting dalam Islam dan rukun-rukunnya, kecuali tentang haji. Di dalam hadis ini juga bolehnya seorang alim untuk minta tolong kepada yang lain di dalam memberikan pemahaman kepada orang yang hadir, dan begitu juga sebaliknya, ya, supaya seorang alim juga bisa memahami apa yang diinginkan oleh yang hadir. Artinya di sini seorang alim dia boleh menunjuk seseorang bisa sebagai penterjemah, bisa sebagai orang yang lebih bisa menjelaskan kepada dia atau kepada mereka permasalahan yang benarnya. Taib. Wa fi istihbab qauli ar-rajuli li zuwarihi wal qadimina 'alaiha marhaban. Di sini dianjurkan seseorang mengucapkan kepada pendatang atau orang yang berkunjung kepadanya dengan ungkapan marhaban. Marhaban itu kalau kita selamat datang, ya. Kemudian wa fi jawazu tsana' 'ala al-insan fi wajhihi. Dalam hadis ini juga dibolehkan kita memuji seseorang di hadapan dia, di depan dia. Idza lam yukhaf alaihi fitnatun bi'ijabin wa nahwihi. Selama kita tidak khawatir akan terjadi satu fitnah, ujub dia, ya. Kalau kita tahu bahwasanya ini tidak menjadikan dia ujub, maka boleh kita memujinya. Tapi kalau seandainya kita memuji di depannya semakin dia sombong, ini enggak boleh, ya. Wa amma istihbabuhu fayakhtalifu bihasbi ahwali al-ashkhas. Adapun anjurannya dia berbeda satu sama lain. Tapi tadi boleh untuk memuji seorang di hadapannya selama terjaga fitnah.
Nah, dianjurkan, akan tetapi satu sama lainnya berbeda. Dengan si A mungkin bisa, si B tidak boleh. Ya. Faedah yang lain di sini, madhul sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum minal ulama'i ummatil ladzina yaqtadi bihim radhiyallahu ta'ala an ajma'in. Pujian, sanjungan sahabat, tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka, ya, yang begitu banyak di dalam hadis tadi, banyak pujian-pujian kepada mereka. Dalam hadis ini ada faedah yang lain, yakni la ataba ala talib al-ilmi wal mustafti idza qala lil alim awdah lil jawab. Tidaklah tercela bagi seorang penuntut ilmu atau orang yang minta fatwa untuk mengatakan kepada orang yang alim, kepada ulama, ya, tolong perjelas bagiku jawabnya. Misalkan ada seorang bertanya, jawabannya kurang jelas. Kita bilang, maaf Ustaz, tolong dijelaskan sedikit lagi. Ya, permintaan kita itu tidak ada cacatnya. Ya, tidak menjadikan satu aib. Kemudian, wa fi jawazu muraja'atil alim ala sabil istirsyad wal i'tidhar litalattaf lahu fi jawabin la yashq alaihi. Di sini bolehnya muraja'atil alim, yakni muraja'ah itu mudzakarah dengan seorang alim ala sabil istirsyad wal i'tidhar, dengan cara kita meminta petunjuk atau dengan tujuan i'tidhar, meminta maaf, ya, agar berlemah lembut di dalam jawaban dan itu tidak membebani dia. Jadi artinya berbicara dengan seorang alim dengan penuh etika, boleh kita murajaah. Kalau seandainya kita lihat ada satu hal yang kurang tepat, kita bisa bertanya langsung kepadanya. Kemudian bolehnya wa fi jawazu qaulil insani lil muslimin ja'alani Allahu fida'ak. Bolehnya seorang manusia mengatakan, seorang muslim mengatakan muslim yang lain, semoga Allah menjadikanku sebagai tembusanmu. Ya, ini memperjuangkannya. Baik. Ini diantara hal-hal yang bisa kita ambil kesimpulan, sementara sudah banyak yang kita pelajari sebelumnya tentang hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang yang menghipnotisnya haram, ya, haram dia, karena tujuan dia adalah salah. Orang yang terkena apa daya, ya, sama dengan orang yang terkena sihir. Karena hipnotis itu wallahu alam, mungkin saya melihat itu ada bagian dari bentuk sihir. Wallahu alam. Masalah tapai kita ambil kepada kaidah tadi, bahwa selama dia tidak memabukkan, dan itu orang kita mengerti mana yang masih boleh diminum, mana yang tidak boleh lagi diminum. Asalnya halal, Pak. Jadi fermentasi yang terjadi di situ dengan pakai ragi, ya, masih boleh diminum atau dimakan, misalkan 2 hari atau 3 hari, 2 hari lah mungkin. Lebih dari itu dia sudah mulai berbuih, itu biasanya tidak ada lagi yang minum, ya, sudah dibuang karena udah asam. Dan dia itu ghalayan itu dia berbusa dan memang model mendidih dia, ya, seperti air mendidih gitu, menguap dia. Nah, jadi kalau sudah sampai kepada tingkat menguapnya, ini nggak boleh lagi. Nah, sama dengan tadi, ya, korma tadi, kalau sudah sampai dia ghalayan, sudah sampai dia berbuih, ini nggak boleh, karena dia sudah bisa memabukkan.
Ya, jadi kalau kita lihat bikin tapai itu ya dengan ragi itulah dia akan bisa terjadi proses. Tapi kalau misalkan dilamakan, ini yang akan menjadikan mabuk. Ini enggak boleh. Jadi saya melihat wallahu alam hukum asal tapai itu halal selama dia tidak memabukkan. Ya. Kalau dia sudah sampai memabukkan, itu pasti itu adalah haram. Jadi kita juga harus hati-hati dalam meminumnya. Kita lihat selama dia tidak memabukkan, kita boleh. Wallahu a'lam. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.